Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ainur Hasanah, mahasiswa MPDR semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 5012223738. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara pada modul 7 ini. Di sesi 9 akan menjawab 3 pertanyaan di sistem pendidikan di negara maju OECD non-Asia. Pertanyaan pertama yaitu, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 persamaan tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda. Jika ya ada persamaan dan perbedaan, jika tidak ada, Anda akan jelaskan alasannya. Saya akan menjawab tentang permasalahan pendidikan. Tentunya ada sedikit persamaan dan tentunya ada juga perbedaan. Saya mengajar di Sekolah SD Islam Al-Iman, Pabuaran, Bojonggede, Bogor. Melihat dari analisis persamaan dan perbedaan masalah pendidikan, persamaannya tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. Kami melihat di sini akses pendidikan yang seringkali dipengaruhi oleh status ekonomi keluarga yang mungkin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Mungkin ini dirasakan oleh anak-anak yang kurang mampu. Tetapi solusi kami dengan memberikan subsidi dari sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu bisa merasakan atau diberikan kesempatan untuk dapat belajar. Kemudian keberagaman etnis dan bahasa. Sekolah kami berada di antara Jakarta dan Jawa Barat, sehingga keberagaman suku dan bahasa tentunya dirasakan oleh anak-anak kami yang diantaranya yaitu pelajaran bahasa Sunda yang memang harus ada di sekolah kami. Kemudian untuk kesetaraan gender, masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan baik perempuan dan laki-laki, meskipun kebijakannya terus ditingkatkan dalam pembelajaran atau di kelas. Kemudian ada perbedaannya struktur dan kebijakan pendidikan. Dalam pengimplementasian biasanya mengikuti dari Dinas Pendidikan yang mungkin karena adanya peralihan dari kurikulum yang lama dengan kurikulum yang saat ini, walaupun dalam pelaksanaannya memang sama. Kemudian akses teknologi dan infrastruktur masih mengalami kendala dengan teknologi, ya, keterbatasan akses internet dan fasilitas yang memang belum maksimal. Kemudian pendanaan dan perlindungan sosial itu terkait dengan anak-anak yang mendapatkan bantuan yang memang belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh anak-anak yang tidak terseleksi. Berikutnya, pertanyaan kedua, yaitu paparkan pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP PDR 5302.
Ada 5 kategori utama dari kebijakan yang telah diterapkan oleh negara-negara OECD untuk mengatasi ketimpangan, yaitu ke-1, kesenjangan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Artikel ini menyoroti disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan sejak dini. Kedua, reformasi program dukungan bagi mahasiswa. Dalam artikel ini mengembangkan kebijakan untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif. Kemudian pengakuan terhadap keberagaman migran, yaitu menyesuaikan sistem pendidikan agar lebih akomodatif bagi kelompok migran. Kemudian regulasi mengenai ketimpangan pendidikan. Jadi perumusan undang-undang untuk menangani berbagai bentuk kesenjangan. Kemudian ada perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Jadi menyoroti tentang hubungan atau menghubungkan akses pendidikan dengan kesetaraan dalam kesempatan kerja bagi perempuan. Nah, kesimpulannya, kebijakan pendidikan di negara-negara OECD berusaha menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif, meskipun tantangan sosial tetap menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Keterkaitan dengan modul 7 MPDR 5302, yaitu tentang tinjauan kebijakan pendidikan dasar serta tantangan dalam akses dan kualitas pembelajaran. Nah, di sini analisisnya terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar serta menjamin standar kualitas pembelajaran yang setara bagi semua kalangan. Fokus juga diberikan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Kedua, perbandingan program dukungan pendidikan tinggi di berbagai negara. Nah, ini juga studi komparatif mengenai kebijakan dan program bantuan pendidikan tinggi seperti beasiswa, kemudian subsidi biaya pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kajian tentang inklusivitas dan keberagaman dalam sistem pendidikan global. Ini juga tentang eksplorasi kebijakan yang berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Kemudian ada evaluasi kebijakan dan regulasi pendidikan yang bertujuan mengurangi ketimpangan. Nah, peninjauan terhadap berbagai regulasi dan kebijakan pendidikan yang diadopsi oleh berbagai negara untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, baik dari segi akses maupun kualitas. Berikutnya analisis kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan serta pasar tenaga kerja. Ini juga merupakan sorotan dari modul 7, yaitu pembahasan mengenai langkah-langkah kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana sistem pendidikan di Jepang, terutama berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Sistem pendidikan di Jepang dirancang dengan struktur yang jelas dan standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi, atau yang disingkat dengan MECT. Kurikulumnya yang dikenal sebagai Course of Study terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan global dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah yang disoroti, yaitu kurikulum dan implementasi. Struktur kurikulumnya, metode pembelajaran, serta evaluasi dan penyempurnaan. Jepang secara konsisten mencapai skor tinggi dalam program for International Student Assessment atau PISA, terutama dalam matematika, membaca, dan sains. Pada PISA 2022, negara ini menunjukkan peningkatan hasil di semua kategori dibandingkan dengan periode sebelumnya. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kesuksesan pendidikan Jepang antara lain kurikulum yang menekankan pengembangan keterampilan, analitis, serta pemecahan masalah. Kemudian disiplin akademik yang kuat dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
kemudian pelatihan guru yang berkualitas tinggi, sistem pendidikan yang sistematis dan berbasis keterampilan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.